Wih, keren banget nih. Hei, ngapain sih, Bre? Duceng. Lu ngerti Duceng nggak? Tahu nggak lu? Nggak tahu lagi. Ya udah duduk. Duduk Kita dulu ngobrol. deh, biar Kita gue jelasin. Astaga naga berita gini ya mak. Astaga naga kok gak sadar. Astaga naga yuk kita bahas. Astaga naga berita gini aman. Astaga naga kok gak sadar. Astaga naga yuk kita bahas. Astaga naga yuk kita bahas. Buset, slow aja, Bre. Jadi gue jelasin, Duceng tuh gue duduk Marceng. Siapa Marceng? Marcelino Ferdinand. Kenapa Marceng ya? Nah, kalau itu kita bedah bareng-bareng. Ya, gimana nih Bray, pesepak bolaan kita nih? Kemarin kita habis lawan Arab Saudi kan. Kita udah menang. Poin kita di bawah Australia dan di bawah Jepang. Ya. Gimana menurut lu, Pon? Menurut gue sih kemarin keren banget ya. Maksudnya sebelumnya habis kalah sama Jepang 4-0, terus banyak komentar-komentar dari pengamat sepak bola udah pesimis lah sama Indonesia. Tapi kita kan selalu berharap yang terbaik ya buat tim Indonesia. Dan ternyata kemarin dibuktikan langsung nih sama timnas kita bisa mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0 2-0 itu menurut dengan gua, 10 pemain. Kalau kita tarik garis mundur lagi, Arab Saudi kalah sama Argentina. Argentina kalah sama Arab Saudi. Ya. Indonesia kalah sama Arab Saudi. Kayaknya kita perlu lawan Argentina lagi nih kayaknya kalau Nggak kita bisa lah, lagi nih. anjir. Tapi menurut lu, Dis, gimana? Apa tuh? Indonesia bakal maju Piala Dunia nih nanti. Kayaknya pesimis apa optimis nih? Wah, optimis banget. Optimis Karena, banget lo. Ya, setelah menang sama Arab Saudi itu peluang Indonesia lolos Piala Dunia tuh makin terbuka lebar gitu. Kayak gitu. Kecuali tadi pas sama Arab kalah. Itu bikin pecinta down lah sepak ya. bola tanah air tuh jadi pesimis gitu. Jadi Tapi ini sebuah kemajuan ya dengan Coach Sintayong ini. sebenarnya nggak maju-maju banget sih sebenarnya. Sebenarnya nggak maju-maju banget. Ya pertama Kenapa tuh? pemainnya naturalisasi kebanyakan. Itu dia. Iya kan? Yes. Kedua, format kualifikasi Piala Dunia itu berubah, Pak. Jadi kuota untuk negara Asia itu ditambah. Jadi sebelumnya itu Piala Dunia itu butuh 32 tim dari 32 negara. Sekarang itu 48 negara kalau nggak salah ya. 48 negara. Kayak gitu. Berarti Jadi selenggara ini juga lebih lama dong pasti. iya, Lebih lama. jelas. Oke. Makanya Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara ini diuntungkan banget lah sama format ini, Format baru itu. gitu. Kan sebelumnya biasanya kan yang masuk tuh Jepang, Korea Selatan, Arab. Karena Jepang Australia. tim besar Australia, yang Arab. kuat lah ya. ya tim besar yang kuat dan secara mental mereka lebih sering masuk Piala Dunia. Iya. Indonesia pernah masuk Piala Dunia waktu Di mana masih tuh? dijajah Belanda. Namanya bukan Indonesia, ini Hindia Belanda, Pak. Tapi pernah. Bahkan setelah Indonesia kalah sama Jepang ya, pelatih Jepang pun bilang bahwa timnas Indonesia ini menjadi salah satu tim yang harus lolos dampingin Jepang di Piala pelatih Dunia. Jepang gitu? Oh, bukan Mendampingi membantai Jepang tapi mendampingi Jepang. Ya, kalau untuk membantai kayaknya kita harus Susah bekerja ya. keras ya. Susah ya, kemarin ya. Gitu Jadi iya, kita mendampingi lah untuk berada di Piala Dunia itu. Tapi nggak tahu, gue agak pesimis sebenarnya nih ya. Kenapa sih? Agak pesimis karena merasa yang pertama mental Indonesia kemarin gue jujur aja waktu lawan Arab Saudi gue deg-degan banget karena Indonesia tuh biasanya kalau udah di atas jumawa nih gue nggak tahu ya apakah ini atas sifat dasar masyarakat masyarakat Indonesia apa gimana nih soalnya kemarin gue deg-degan banget nih gue pikir bakal down nih Indonesia bakal kebobolan atau apa secara kebetulan aja kemarin strategi Arab Saudi rada burik gue perhatiin. Kenapa burik? Rada burik kan diserang mulu sama Indonesia positioningnya juga. Iya, tapi Indonesia- kan kita melihat bahwa ada beberapa sisi kayak dari wasit berupaya untuk bagaimana menjatuhkan Indonesia. Lu melihat berkaca dari pertandingan sebelumnya wasit Kan- botak maksud lu? Enggak. Tapi- Kemarin waktu lawan Arab Saudi banyak yang ganjel lah gitu. Tapi tim Indonesia ini membuktikan bahwa
segimanapun kita pengen ditindas, kita bisa berjuang lebih keras. Gua juga gak nyangka. Tapi kalau waktu lawan Bahrain emang brengsek banget situasinya sih. Itu kita semua kecewa lah sebagai pendukung timnas. Ditambah lagi posisi udah 2-1 di menit berapa? 90 plus 96 ya. plus plus Harusnya 98 tuh udah di-print tapi dia belum print. belum. Semoga nggak ada kayak gitu lagi. Ya. Dan menjelang Piala Dunia nih 2026 berarti persiapan kita kurang lebih 2 tahun ya. Ya. 2 tahun. Berarti tim senior yang sekarang nih yang ada di berarti ada yang tadi Marceng, ada Firman Utina tahun 2009 tapi enggak tahu berarti ada Marcelino dari Espirito. Nah, formulanya nih kebanyakan pemain naturalisasi. Iya. Gue sebagai orang yang Emang naturalisasi kenapa? juga. Emang lu naturalisasi? Naturalisasi. Kenapa lu keberatan? Keberatan kalau kita banyak pemain naturalisasi. Gue nggak tahu sih gimana. Ya ini yang sekarang jadi fenomena kan ribut-ribut ini pemain Iya. naturalisasi. Cuma ini kan kalau misalkan kita bicara tengahnya ya, Iya. maksudnya banyak lah yang mungkin ada beberapa lah yang tidak setuju sama banyaknya naturalisasi di timnas kita gitu. Nah, Naturalisasi. naturalisasi ya. Mungkin banyak, nggak banyak, ada beberapa lah yang kurang Banyak, setuju hampir dominan. sama Enggak, naturalisasi. Tapi ini melihat bahwa bagaimana timnas kita tuh harus maju gitu loh. Bagaimana timnas kita tuh harus ada di garda terdepan gitu. Di Dalam ajang-ajang sepak bola gitu tentunya. Bahkan yang terdekat ini kan Piala Dunia gitu. Akhirnya kita bisa punya kesempatan untuk lolos gitu, masuk di Piala Dunia gitu loh. Yang kita butuh itu ya kemenangan dan diakuinya gitu loh. Tapi kalau gua itu nggak masalah adanya naturalisasi yang banyak lah ya, hampir mendominasi naturalisasi itu. Tapi yang harus diperhatikan itu proses naturalisasi itu nggak apa-apa, it's okay. Tapi dibarengi dengan perbaikan liganya. Kayak gitu. Oke. Domestiknya juga diperbaiki juga nih. Kayak Liga gitu. domestiknya. Jadi, emang yang lu ke tahu, depannya, emang Liga domestik gimana? Ya lu bisa lihat sendiri lah gitu loh. Di Apa? Liga 1 kayak gimana. Liga ya kan? 1 ISL ya? 2009. Itu 2000 berapa aja di SL? Indonesia Sekarang Super itu League. ada Liga BRI 1. Oh, Liga BRI 1 sekarang. Liga 1 BRI maksudnya? Liga 1 BRI. Liga 1 BRI. Iya, kalau gue sih nggak masalah lah naturalisasi itu ya. Tapi pilihannya itu harus diperhatikan juga gitu, harus berbanding lurus lah. Yang gue khawatirkan itu PSSI udah serius parah nih ya kan. Ngambil ini, ngambil itu, ngambil Kevin Dix, ngambil yang terbaru itu oleh apa? Oleh lah. Oleh. Tidak sejalan di bawahnya gitu. Di daerah-daerah itu nggak sejalan, nggak ngikut yang di atasnya gitu. Tapi Jadi kan gua percuma aja. Gue juga pengen mengkritisi ini sih sebenarnya sih. Akhirnya nih menurut gua naturalisasi ini dengan kompetisi yang ada sekarang juga itu cuman apa ya, pengin menyenangkan fans gitu. Euforia bola Indonesia akhirnya. Oh, sepak bola sekarang itu bukan hanya sekedar menyenangkan supporter, menyenangkan penonton, Pak. Udah jadi industri. Nah, udah jadi, kalau bisa bicara udah jadi industri juga, harusnya diperhatikan juga yang Liga 1, Liga 2 dan ya itulah. Itu menjadi apa namanya ya? Bisa menjadi nilai jual juga. Nah, sekarang kan kita juga mau ngelihat Liga 1. Jujur aja gue juga kayak nggak menarik gitu, Pak. Gue sebagai penikmat bola pun kayak melihat Oh, lu penikmat bola ya? jelas. Oh, bola ya. kita bisa lihat dengan gayanya ada bola di sini. Oh, jagling dulu. Iya, jagling dulu. Jagling dulu. Ya, jadi gue ngerasa nih. Jadi gue ngerasa gue nggak tahu lu masih sering nonton Liga 1 nggak? Udah jarang sih. Udah jarang. Lu gimana? Tapi ada idola lah. Siapa? Firman Utina. Klub lah, ada klub gitu. Karena gue Bambang Pamungkas dengan sundulan mautnya. karena gue dari Jawa Barat kan. Iya. Ya tau lah apa gue. Oke. Persib. Oke. Persib Bandung. Halo lu? Persib banget gua. Halo lu? Kalau dia Persib, gua the Jack lah. Wih. Gimana? Kita harus ngimbangin, boy. Tapi tetap kita harus cinta damai. Yoi. Cinta damai.
Gue jujur sih kalau gue. Lu nggak pengen tanya gue apa? Apa? Perhiburan Brebes. Persatuan Sepak Bola Brebes. Walaupun Liga 3 kayaknya dia. Liga 3 apa Liga 2? Liga 4. Nggak apa-apa, yang penting ada bolanya lah ya, yang gawangnya dari bambu Bra- nggak? Gawangnya dari Ada duit. Beli di tukang las sih. Tapi ini berarti nih gol utama Indonesia apakah cuma Piala Dunia? Kok Piala Dunia cuman? Ya Piala Dunia, Pak. Tapi gue melihat sisi lain, bro. Apa tuh? Ya itu yang tadi Yudi singgung, mau sepak bola ini udah jadi industri. Ya. Liga Inggris bisa keluar dari zona cuman Inggrisnya aja, tapi mau dia ditayangkan seluruh dunia. Udah jadi komersil tuh. Liga Serie A. Terus liga apa lagi yang Itali. Liga Serie A itu kan, Iya, Itali. Itali, gua Terus apa Liga Jerman ya? La Liga juga, Champion. Maksudnya ini udah. Nah, untuk di Asia sendiri kan kita kurang nih secara yang tadi dibilang industrinya itu. Menurut gue bukan cuma Piala Dunia yang harus diutamakan. Apa? Ya itu industrinya itu. Gini, Pak. Kalau menurut gue ya, kalau sepak bola kita udah maju, udah ini ya, udah kelihatan lah di mata dunia, Udah harum lah. udah harum. Itu soal komersialnya pasti bakal ngikutin gitu, Pak. Berjalan Jangankan beriringan. Indonesia. Emang lu tahu Liga Jepang? Tahu Apa? Apa? Tokyo Club? Terus apa? Ada siapa di situ? Enggak tahu, enggak disiarin. Makasih Matsu. Iya, oke. Iya. Jepang, Korea. Karena sulit juga untuk menyamai ya dengan liga-liga Eropa gitu. Karena di sana di Eropa itu banyak pemain-pemain yang jago-jago lah dibanding kita gitu. Dan mereka berani nge-hire di luar apa namanya negaranya atau apa. Ya kan misalnya kayak Arab Saudi sekarang kan industri bolanya kan lagi ditingkatkan. Iya. Akhirnya ikon sepak bola Ronaldo dikirim ke sana, suruh main di sana biar ekonominya jalan dari persepak bolaan. Ya mungkin ini salah Dan banyak satu duitnya juga. apa? Dan di sana banyak duitnya juga. Ya iya banyak duitnya untuk karena kita nggak punya duit bukan dengan cara beli pemain, jadi pemain siapa nih yang jago di luar negeri tapi ada darah Indonesianya, normalisasi apa sih sebutannya? Naturalisasi. Oh naturalisasi mah orang sana, Nah, orang sana real dibawa ke Indonesia jadi warga Indonesia. Kalau ini yang ada darah negaranya itu Aduh. apa? Naturalisasi, Naturalisasi juga. nasionalisasi. Itu udah pokoknya istilahnya. Menurut lu berdua, maksudnya harapan apa nih yang pasti nih yang dalam jangka dekat lah untuk timnas Indonesia? Timnas Indonesia. Yang pertama sih gue berharap bahkan bukan nomor 2 ya di atas Australia, tapi gue pengennya sih Indonesia bisa membalikan itu semua nomor 1. nomor 1 Di grup C. C. Oh nggak bisa. Udah nggak bisa itu. Karena kenapa? Jepang itu udah nggak bisa kekejar itu. Terlalu on fire itu. Selisih Udah, poinnya tinggi. selisihnya udah jauh. Nggak bisa. Berarti dengan kodrat apapun tidak bisa. Kodrat motor kodrat Mailen. Ya, dengan Nggak apa? ada, udah nggak bisa. Kita udah nggak bisa ngejar Jepang. Ya berarti Udah paling 16 nggak nomor poinnya. 2 ya. Udah yang terpenting lolos sih. Minimal Apa? gini, Pak. Ya kalau lolos nomor 2. Kalau langsung lolos nomor 2, klasmen peringkat 2. Ya. Ya minimal kita 3-4 lah biar bisa masih ada peluang buat lolos Piala Dunia lagi. Jadi peringkat 3 dan 4 itu masih ada babak selanjutnya. Ada kualifikasi Babak lanjutan. 4 namanya. Tapi Jepang kagak diajak. Jepang udah lolos otomatis. Oh. Peringkat 1, peringkat 2 tuh otomatis lolos. Oke. Kalau lu naik nih, kayaknya gue lihat-lihat nih, gue denger lu kayak nggak setuju banget sama proyek naturalisasi ini. Ya memang karena potensi-potensi anak-anak bangsa kita ini, bangsa Indonesia ini sebenarnya Banyak di luar sana. bukan di luar, bahkan sudah ada. Cuman perlu digodok lagi aja memang. Di beberapa daerah lah ya Nah, bisa diambil. Gue berpikir kalau naturalisasi ini akan terus berlanjut, ya seterusnya akan seperti ini gitu. Pakai formula naturalisasi. Nah, tapi kan walaupun banyak naturalisasi nih, maksudnya mereka bermain tuh tulus untuk Indonesia. Mereka bekerja keras juga untuk Indonesia gitu. Tetap untuk timnas gitu. Bukan menjadi
ego sendiri buat personal mereka gitu. Misalnya? Sebagai pemain di luar gitu. Misalnya? Ya misalnya kayak pemain-pemain di kita tuh dia juga memberikan upaya-upaya yang bagus gitu. Kemarin Kinerja yang ngegolin masih Marceng. Itu kan dari asis siapa? Apanya? Dari asis siapa? Siapa? Hapner. Orot Mangun. Hah? Orot Mangun. Iya, bagus. Iya doang lu. Tapi maksudnya kayak gini, berarti kualitas anak bangsa sendiri itu tidak jauh berbeda dengan. Oh, jauh. Jadi untuk pemain naturalisasi kita yang ada di timnas kita yang mendukung negara kita gitu loh untuk sepak bola di Indonesia itu bukan semerta-merta kita ambil mereka adalah pemain dari luar, tapi mereka juga yang punya darah keturunan dari Indonesia. Jadi mereka juga bagian dari kita gitu. Kita menganggapnya itu. Dan terakhir gue mau tahu nih harapan kalian teman-teman tuh apa untuk sepak bola Indonesia ke depan? Kalau dari gue sih jujur aja sebenarnya ya mungkin Piala Dunia itu adalah impian bagi Indonesia ya, bagi semua orang di Indonesia. Tapi selain Piala Dunia juga yang gue harapkan sih industri bola di Indonesia bisa lebih maju. Ya. Yang atlet-atletnya nih, atlet-atlet juga bisa disejahterakan. Jadi bukan cuman euforia pada saat mereka membela Indonesia, tapi setelah mungkin udah tidak dipakai di timnas, dia main di liga-liga, liganya juga jalan. Ya. Maksudnya seperti itu. Gue sepakat itu. Dari Bang Yudis ini gimana? Iya, sama yang tadi gua bilang berkali-kali. Gua nggak masalah naturalisasi itu, nggak masalah banget. Dan yang terpenting buat seluruh penggemar sepak bola di tanah air ini, jangan nganggap mereka itu orang bule. Itu jangan nganggap mereka itu orang bule. Karena apa? Karena yang benar kata Bang Pondra tadi, mereka itu ada keturunan Indonesia dari neneknya, ibunya, ayahnya itu. Jangan anggap mereka itu bule gitu. Anggapnya apa tuh? Hah? Anggapnya Nganggapnya ya warga negara Indonesia karena udah dinaturalisasi kan. Itu mereka WNI gitu loh. Mereka setiap main dengan hati kok. Dengan lantang nyanyi Indonesia Raya. Ya kan? Coba lu lihat pas lawan Arab Saudi. Fair dong. Kaki pincang-pincang Pak, jalan begini. Lari. Gimana? Dia pincang-pincang gitu. Enggak ngeluh sakit apa atau jatuh gitu. Nggak putus semangat lah ya. Gitu loh, sampai akhir gitu. Nggak putus semangat gitu. Dan yang terpenting jangan lupakan pembinaan generasi muda di tingkat-tingkat daerah. Nah, untuk PSI yang ada di daerah nih, jangan lupakan itu pembinaan pemain muda, liga-liganya atau kompetisi-kompetisi untuk pemain muda kayak Suratin, terus ya banyak lah. Kayak gitu. Ferrari. Pemain muda juga kan. Ferrari pemain muda itu kan masuk pemain timnas juga kan, Iya. cadangan kan. Itu Suratin. Nah, Suratin Cup. Oh, Suratin Cup. Gua kira Suratin Itu nama orang. kompetisi aja. Menurut kompetisi. Oke, dari lu kenapa? kalau gua sendiri sih, gua selalu punya harapan besar lah untuk timnas Indonesia. Untuk kemarin kan kita lihat permainannya udah baik ya lawan Arab Saudi, tapi gua punya harapan besar untuk jauh lebih baik lagi. Artinya kita jangan pernah terlena sama kemenangan yang udah kita raih. Walaupun kita udah menang, besok kita harus lebih baik lagi, tingkatin lagi gitu loh semangatnya segala macam. Dan gua punya harapan buat masyarakat Indonesia juga nih, khususnya teman-teman anak muda, orang tua, semua pecinta sepak bola harus selalu mendukung timnas nih. Apapun kondisinya. Apapun kondisinya, benar. Kayak kemarin kita udah pernah kalah gitu kan beberapa kali. Kita tetap harus dukung timnas karena apa? Itu mempengaruhi semangat teman-teman kita. Gitu. Kalau kita udah menyerang timnas, makanya deh. Kalau kita menyerang timnas, menjelekan timnas ketika kalah, itu membuat semangat pemain turun gitu loh. Jadi kita harus tetap kasih semangat, kasih support terus gitu buat timnas Indonesia. Buat timnas selalu berjuang, kita akan selalu mendukung kalian. Jadi mungkin sekian episode kali ini, kita akan bincang-bincang lagi sama teman-teman. Terima kasih buat Bang Yudis, terima kasih buat Mike, dan saya sendiri Pondra Irawan mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jagling. Astaga naga beli begini ya mak. Astaga naga kok gak sadar. Astaga naga yuk kita bahas. Astaga naga beli begini amat. Astaga naga kok gak sadar. Astaga naga yuk kita bahas. Astaga naga yuk kita bahas.